Om Swastiastu. Halo, dengan Gusti Ngurah Angkasa Sesana Dharmika absen 3 dari 10 MIPA 1 di sini. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik untuk kita bahas. Karena ini nih ada hubungannya sama dunia di sekitar kita. Jadi materi ini namanya gerak vertikal ke bawah. Bentar. Ini bisa kita pindahkan ya. Nah, itu gerak vertikal ke bawah. Nah, agenda pembelajaran kita hari ini, kita nih akan memahami tentang apa sih gerak vertikal, atau kemudian apa sih itu gerak vertikal ke bawah, kemudian contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus kita akan melihat beberapa contoh soal gerak vertikal ke bawah. Karena ini nih lumayan seru ya untuk dikerjakan. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu gerak vertikal. Jadi gerak itu kan ketika sebuah objek itu berpindah, itu kan dapat dikatakan bergerak. Nah, tapi gerak vertikal itu apa? Karena di sini tambahin kata vertikal ya. Nah, contoh nih, kita melempar sebuah benda ya, kita melempar sebuah benda, itu kita lempar ke atas dan ke bawah. Nah, objeknya itu kan bakal naik turun, tapi satu garis. Nah, gerak vertikal itu jadi secara definisinya atau kita pahami gerak vertikal ke bawah itu sebentar. Nah, gerak vertikal itu adalah gerakan sebuah benda. Jadi gerak itu adalah ketika sebuah benda berpindah posisi, gerak benda menempuh lintasan lurus, jadi dia itu selalu garis lurus ya. Nih, kita bisa lihat seperti di ini, kita bisa lihat seperti di animasi di sampingnya. Jika objeknya itu cuman naik, terus dia turun lagi, tapi satu garis nih, satu garis doang. Ini dia cuma satu garis, nggak ada berbeda. Jadi dia nggak berpindah-pindah, dia hanya satu garis atas bawah dengan arah lintasan vertikal. Jadi gerak vertikal ini syaratnya selain dia harus lurus, dia juga harus ke arah vertikal. Vertikal itu berdiri seperti ini. Kalau yang seperti ini namanya horizontal ya. Nanti itu beda lagi nih. Ini materi yang akan kita bahas lain kali. Nah, selanjutnya karena kita sudah memahami tentang apa itu gerak vertikal, kita bisa melanjutin lagi nih. Nah, jadi gerak vertikal itu sebenarnya ada dua jenis. Yang itu bisa pertama bisa menjauhi gravitasi atau sebutannya dia melawan gravitasi ataupun mendekati gravitasi atau pusat bumi yang artinya dia tuh searah. Apa sih maksudnya menjauhi ataupun mendekati pusat bumi? Jadi contoh nih, ketika kita ngelempar bola ke atas atau kita sebut seperti melawan gravitasi ya, karena gravitasi itu menarik kita ke bawah. Nah, pasti bola tersebut berhenti di atas terus jatuh lagi. Nah, itu namanya melawan gravitasi. Itu gerak vertikal yang menjauhi bumi, tapi mendekati pusat bumi atau searah dengan gravitasi itu apa sih? Nah, ketika dia searah, seperti yang terlihat di gambar ini, dia itu kan gravitasi dan kecepatannya itu dia dikatakan bahwa dia turun. Nah, artinya bahwa si objek ini memiliki kecepatan yang ditambah dengan si gravitasi ini. Jadi gravitasi ini sebutannya membantu objek turun ya. Jadi yang membuat objek turun itu adalah gravitasi. Nah, karena kita udah paham apa itu gerak vertikal, sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, dalam gerak vertikal itu sebenarnya dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Nah, untuk kali ini kita khusus akan membahas tentang yang gerak vertikal ke bawah aja nih, yang ini aja, yang ini. Untuk gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas akan dibahas lain kali, tapi linknya akan saya cantumkan di kolom komentar. Nah, itu kita bisa lanjut nih ke materi berikutnya, yaitu kita bisa memahami tentang apa sih gerak vertikal ke bawah. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi, gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal itu kan ketika kita ngelempar sebuah objek nih,
kita ngelempar sebuah objek, kemudian dia naik atau dia terlempar turun, maka objek itu dapat dikatakan dia melakukan gerak vertikal. Nah, tapi di sini ada kata baru nih, ke bawah. Artinya kita udah tahu arahnya, dia jelas arahnya itu adalah ke bawah. Nah, maksudnya gerak vertikal ke bawah ini, jadi kalau misalkan kita pahami, jadi gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah. Jadi gerak vertikal, jadi gerak bendanya itu sebutannya arahnya vertikal dan tegak lurus dengan arah ke bawah. Jadi dia itu sebutannya dilempar ke arah bawah kita. Jadi bukan melempar melambung ke atas tapi ke bawah. Nah, tapi di sini nih banyak orang sebenarnya yang bingung. Kadang-kadang terjadi persepsi ya. Kadang orang berpikir kalau misalkan gerak jatuh bebas itu sama nih, gerak jatuh bebas ini dia itu sama dengan gerak si vertikal ke bawah yang ini. Padahal nyatanya ini beda banget tuh. Nah, kalau misalkan kita pahami gerak vertikal ke bawah ini, ada kata yang saya tebalkan, yaitu dilempar. Nah, kita ambil contoh ya. Sebuah bola nih, ada sebuah bola. Yaitu kamu menjatuhkan bolanya itu ke bawah, kalian cuma jatuhin aja nih. Nah, tapi ada teman kamu nih, dia juga bawa bola, tapi bedanya bolanya itu dia kasih tenaga atau dia banting ke tanah. Nah, perbedaannya itu jelas ada pada di sini nih, di sini. Jadi kita di sini tuh ada yang namanya V0. Dan di sini ada juga namanya V0. Nah, apa sih V0? Nanti kita akan bahas di persamaan. Yang jelas, perbedaan antara kedua gerakannya ini adalah pada gerak vertikal ke bawah, kita itu memberikan tenaga di awal atau kita melempar objek tersebut. Sedangkan pada gerak vertikal maksudnya gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas ini dia nggak ada tenaga sama sekali, dia tanpa tenaga, dia cuman dijatuhin gitu aja. Jadi cuman objeknya cuma ditarik gravitasi, sama sekali nggak ada tenaga yang kita berikan. Udah paham ya tentang gerak vertikal ke bawah? Jadi kita bisa lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Kita bisa pindah ke materi berikutnya, yaitu perbandingan jarak waktu setelah objek itu dilempar. Nah, kita bisa lihat grafik nih di sini ya. Di grafik ini kelihatan kalau misalkan SS itu maksudnya adalah jarak ya. Jarak di sini dalam bentuk meter dan waktu atau time dalam bentuk second. Nah, kita bisa lihat ketika objek itu dilempar, ada contoh detik pertama nih, di sini nih, detik pertama. Jadi ini ambil jarak contoh 10 meter. Nah, terus pada detik kedua, bukannya harusnya kan ketika nambah detik kedua, kalau misalkan kelajuannya konstan, dia jadinya 20 meter. Nah, ternyata beda nih. Di sini nih kecepatannya setelah 2 detik ternyata malah jadi 30 meter. Nah, kenapa sih objeknya itu makin cepat dan maksudnya jarak yang tempuh itu makin cepat, tapi waktu yang diperlukan tuh semakin sedikit. Nah, di sini nih ada peran yang lumayan penting nih. Tadi kita sudah tahu kalau misalkan ada yang namanya gravitasi. Nah, di gerak vertikal ke bawah ini, atau sebutannya gerak vertikal ini, mirip-mirip ya sama gerak lurus berubah beraturan. Yang sebutannya kita nanti akan pelajari lagi nih, tentang gerak vertikal ke atas, dan di gerak jatuh bebas ini juga ada tentang gravitasi. Tapi yang jelas ini gravitasi ini mirip banget sama yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Emang terus kalian bertanya nih, di gerak lurus berubah beraturan emang ada gravitasi ya? Ada, tapi namanya bukan gravitasi. Namanya itu akselerasi atau percepatan. Mereka ini satuannya sama-sama meter per second pangkat 2 atau meter per second kuadrat. Jadi percepatan ini membuat sebuah objek ini kelajuannya makin cepat, makin cepat, makin cepat. Seperti yang kalian lihat nih, dia tuh makin cepat, dan makin cepat gitu ya sebutannya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi nih, bentar. Kita bisa, sebentar. Nah, sini kita maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, gravitasi itu sama dengan akselerasi. Jadi mereka ini sama-sama meter per second kuadrat ya.
Jadi kita bisa lihat seperti di gambar ini kayak gini nih. Ini kan makin cepat ya, objeknya makin lama makin cepat, makin cepat, makin cepat. Jadi objeknya itu nggak selalu sama. Sebentar. Nah, di sini tuh objeknya nggak selalu ini apa namanya? Objeknya itu makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat terus sampai objeknya itu nyentuh tanah sampai akhirnya dia jadi nol ya. Di sini karena gravitasi itu mempercepat objek seperti yang telah dikatakan tadi. Nah, di sini nih yang akan menjadi kunci cara kita melihat sebuah gerak vertikal ke bawah atau sebuah objek yang mengalami gerak vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya nih kita akan lihat nih. Nah, kita akan lihat contoh-contoh persamaan. Di sini saya punya 3 persamaan nih. Di sini. Nah, di sini ada berapa persamaan ya? Ada 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, terus kok ngapain kita ngapalin rumus? Nah, sebenarnya rumus ini penting banget ya. Rumus-rumus ini penting banget. Kenapa? Karena tiap kali kita memahami tentang gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas, semua rumusnya ini ada. Rumusnya ini sebenarnya diadaptasi dari rumus gerak lurus berubah beraturan. Bedanya di sini cuma diganti A, sedangkan ini diganti S. Nah, itu aja. Itu aja perbedaannya. Jadi kalian cukup ngapalin ini kalau misalkan kalian mau menghafalin tentang gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, ataupun gerak lurus berubah beraturan. Karena rumusnya itu sama aja kayak gini. Bedanya cuma pada H. Nah, karena itu tolong hafalin ya ketiga rumusnya ini, karena ini penting banget. Nah, terus kalau misalkan kenapa rumusnya ada 3, padahal boleh nggak sih kita pakai 1 aja? Sebenarnya jawabannya itu tergantung, karena tiap rumus ini dipakainya tergantung kondisi dan situasinya. Contoh nih, rumus pertama atau persamaan pertama nih kita ambil ya, yaitu H sama dengan H ini ketinggian sama dengan V0 atau kelajuan awal. Kelajuan awal ini satuannya meter per second. Kelajuan awal ini dikali waktu atau time ditambah setengah kali G. G ini gravitasi dikali time atau kali waktu ya. Nah, kapan sih kita pakai rumusnya ini? Rumusnya ini dipakai ketika kita sudah mengetahui berapa H-nya. Jadi dalam soal itu biasanya ada ketinggiannya itu kita udah tahu berapa, dan di sini ada waktu. Nih, kita ada waktu di sini. Jika diketahui ketinggian dan waktu, kita bisa pakai persamaan pertama. Nah, terus ada persamaan kedua dan ketiga nih. Nah, terus kamu nanya lagi nih, terus kenapa persamaan ketiga itu ribet banget? Persamaan kedua juga ternyata simpel banget. Boleh nggak sih kita pakai persamaan kedua aja? Nah, sebenarnya tergantung juga. Biasanya di soal itu belum tentu ada apa namanya di sini. Ini namanya kalau nggak kelajuan akhir ya, kelajuan akhir atau kelajuan tertentu atau kelajuan maksimal sebelum objek menyentuh tanah. Kalau misalkan pada persamaan kedua ini ada namanya kelajuan akhir. Jadi kita nggak boleh sembarangan sebenarnya pakai rumus. Kita harus melihat lagi soalnya yang diketahui apa aja. Nah, pada persamaan kedua, kita mengetahui berapa kelajuan akhir yang seperti kita katakan ada kelajuan akhir yang satuannya itu meter per second. Kelajuan atau VT ini sebenarnya belum tentu kelajuan akhir. Bisa aja dia ini di soal biasanya nanya itu kecepatan atau kelajuan, maksudnya kelajuan tertentu pada ketinggian berapa, pada waktu ke berapa. Nah, seperti itu. Nah, di sini rumusnya itu VT atau kelajuan akhir sama dengan kelajuan awal ditambah gravitasi yang dikalikan dengan waktu. Jadi, untuk mencari persamaan kedua, kita tuh harus mencari sebutannya di sini tuh kita harus mendapatkan berapa kelajuan akhirnya atau kelajuan tertentunya dan berapa waktunya. Nah, terus persamaan ketiga, ini persamaan yang emang kelihatan ribet, tapi penting banget karena biasanya di soal-soal UAS gitu, soal persamaan kayak gini nih paling sering muncul. Nah, pada VT pangkat 2 atau kelajuan akhir pangkat 2 sama dengan kelajuan awal pangkat 2 ditambah 2 kali gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Nah, persamaan ketiga ini kita pakai kalau misalkan kita telah mengetahui berapa sih kelajuan akhirnya dan berapa sih ketinggiannya, ketinggian objeknya berapa. Jadi ada dua nilai, H-nya berapa dan berapa kelajuan akhirnya. Nah, di sini
saya mau nambahin satu hal nih yang nggak tertulis biasanya ya. Biasanya soal juga kadang kurang tertulis. Nah, jika misalkan di soal itu G-nya itu nggak diketahui atau nggak dikasih tahu berapa sih G-nya. Nah, kita bisa pakai G-nya ini, kita bisa definisikan G-nya ini sebagai 10 meter per second kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan di soal tuh biasanya, kalau misalkan di soal tertulis tuh ada percepatannya bisa 9,8 gitu ya, 9,8 meter per second kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan nggak tertulis gitu ya, kita bisa pakai yang ini nih. Kita bisa pakai yang 10 meter per second kuadrat yang ini nih. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang contoh-contoh gerak vertikal ke bawah yang ada di sekitar kita nih. Nah, yang pertama itu yang ada di sekitar kita tuh ketika kita sedang main bola basket, itu kan kita mendribble bola. Jadi kita sebutannya mendribble bolanya tuh ke atas ke bawah, terus kita membeli tenaga bolanya ke bawah. Terus ada juga menjatuhkan mangga nih. Bentar. Nah, menjatuhkan mangga nih. Ketika kita menjatuhkan mangga, objek tersebut kan juga jatuh ke bawah ya. Nah, ini juga termasuk serangan gerak vertikal ke bawah, tapi dengan beberapa kondisi. Nah, seperti contoh melempar batu nih, kita memberikan tenaga melempar terhadap batu atau objek yang kita lempar ke bawah. Nah, untuk menjatuhkan mangga, kita harus melempar mangga tersebut dari atas hingga agar dia tuh terjatuh ke tanah. Tidak boleh kita jatuhkan begitu saja. Karena itu masuknya nanti gerak jatuh bebas ya, bukan gerak vertikal ke bawah. Nah, terus kenapa sih begitu? Nah, ini ada hubungannya sama persamaan tadi. Nah, persamaan tadi kan kita lihat nih, apa sih yang bikin persamaan mereka ini sama, yang sebutannya nggak berubah-ubah selain gravitasi ini, yaitu ada yang namanya V0 di sini. Ketiga-tiganya punya V0 ya di sini, kita bisa lihat nih. Ketiga-tiganya ini ada V0-nya. V0 ini artinya kelajuan awal atau kecepatan yang ada di awal. Kita ini memberi tenaga pada objek yang dilempar. Jadi objek ini dilempar dulu, nggak boleh dia cuma jatuh begitu saja, atau V0 sama dengan 0. Jadi V0 itu tidak boleh, V0 itu tidak boleh sama dengan 0. Dia udah pasti V0 harus lebih besar daripada 0. Jadi kecepatannya ini harus ada yang memang di awal, karena jika tidak dia tidak termasuk gerak vertikal ke bawah, dia nanti masuknya ke gerak jatuh bebas. Nah, sekarang setelah kita memahami gerak vertikal bawah di sekitar kita ini, kita akan memahami lagi kalau misalkan menjatuhkan mangga itu ternyata tidak termasuk gerak vertikal ke bawah kalau misalkan mangganya itu ternyata nggak dilempar. Nah, sekarang untuk kita memahami lebih lanjut lagi tentang gerak vertikal ke bawah, kita akan melihat contoh-contoh soal yang biasanya sering keluar di ujian-ujian tentang fisika nih. Biasanya soal-soal fisika ini banyak-banyak banget ngeluarin soal-soal kayak gerak vertikal ke bawah. Karena memang ini adalah salah satu apa sebutannya? Adalah salah satu materi yang lumayan seru atau lumayan sering keluar, karena emang ini kesulitannya tidak terlalu tinggi tapi seru, tetap seru. Nah, kita bisa ambil contoh soal pertama nih. Nah, contoh saya akan kasih waktu 3 detik ini. Kita akan memberikan waktu 3 detik untuk kalian pause soal ini, dan kemudian setelah 3 detik kita akan bahas soalnya. Kalian bisa pause dari sekarang. Sudah? Nah, setelah kalian pause, kita akan mulai membahas nih soalnya gimana. Nah, di sini tertulis pada ketinggian 60 meter, jadi ketinggian 60 meter, sebuah benda bergerak secara vertikal ke bawah. Maksudnya di sini vertikal ke bawah tuh, jadi dia tuh sebutannya jatuh ke bawah ya. Jadi dia tuh objeknya bergerak ke bawah. Nanti kalau misalkan objeknya bergerak ke atas, di sini bakal tertulis biasanya gerak vertikal ke atas gitu ya. Nah, jika diberi kecepatan awal sebesar 10 meter per second, jadi diberi kecepatan, ini harusnya kelajuan ya, jadi ini sebenarnya salah, harusnya dia tuh kelajuan. Jadi ini emang agak salah, jadi permakluman. Tolong, jadi ini kalian bisa ubah lagi. Jadi ini jangan diubah jadi kecepatan, jadi ubahnya jadi kelajuan gitu ya. Nah, kalian bisa ubah pokoknya jadi kelajuan ya. Nah, kelajuan awalnya itu sebesar 10 meter per second. Nah, pertanyaannya itu berapa sih? Ini kelajuan juga harusnya, kelajuan benda pada saat ketinggiannya itu 20 meter di atas tanah. Nah, pada ketinggian 20 meter di atas tanah ini kita harus tahu juga
diketahui biasanya biar gampang ya, kita biar memahami soalnya gampang, kita tulis diketahuinya nih. Diketahui, kita tadi udah dapat diketahui. Jika tadi ketinggiannya itu adalah ketinggian gedungnya itu adalah sama dengan 60 meter ya, 60 meter di sini nih. Nah, terus bergerak vertikal ke bawah. Jadi dia ini pakai rumus vertikal ke bawah. Jadi dia bukan vertikal ke atas. Ini mirip. Jadi ini cocok lah sebutannya sama materi kita. Jika diberikan kelajuan awal sebesar 10 meter, jadi dia punya P 0 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini ya, 10 meter per second. Nah, pertanyaannya itu ketika benda mencapai ketinggian 20 meter, jadi ketika H sama dengan 20, ketika H 20 di atas tanah ya, 20 meter di atas tanah, VT-nya atau kecepatan tertentunya ini berapa? Nah, itu soalnya itu kayak gini nih. Nah, kita udah dapat berapa persamaan nih? Yaitu kita udah punya ketinggian, kita udah punya kecepatan awal. Terus pertanyaannya itu adalah si kecepatan tertentu atau kecepatan akhirnya. Nah, kita cek lagi nih ke sebelumnya. Nah, kita udah lihat contoh nih, sebentar. Nah, sini kita lihat kalau misalkan kita ambil persamaan 1, bisa nih ada ketinggian, ada. Terus kita juga punya kecepatan awal juga ada nih. Tapi yang kita nggak ada itu di sini ada waktu di sini nih. Nah, waktu di sini itu sebenarnya karena nggak ada, kita nggak boleh sama sekali pakai caranya ini. Nah, terus untuk rumus kedua nih. Nah, dia nyari VT. Nah, bagus nih buat nyari VT. Di sini juga ada V0, kita juga punya kecepatan awal. Tapi kita nggak punya waktu. Jadi kita nggak bisa pakai rumus keduanya ini. Nah, terus sisa rumus ketiga. Rumus ketiga ini dia mencari VT. Terus dia juga ada berapa kecepatan awalnya dia udah ada. Terus dia juga punya ketinggian. Nah, jadi kita bisa pakai rumus yang ini nih karena dia sebutannya cocok lah sama yang soalnya. Nah, kita bisa lihat soalnya lagi. Nah, kita bisa masukin persamaan tadi V itu sama dengan VT kuadrat masuknya ya, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali G kali H. Nah, kita tinggal masukin aja. VT-nya kan kita belum tahu. Kita masukin V0-nya. V0-nya tadi kan V0-nya itu seperti kita tahu itu adalah 10 meter per second nih. 10 meter per second ini kita pangkatin 2. Jadi hasilnya tuh 100 itu kita pangkatin 2 aja ya. Jadi ini kita pangkatin 2. Jadi hasilnya jadi 100. Terus kita tambahin 2 dikali G. Nah, G ini karena kita seperti yang kita ketahui sebelumnya, karena di soal nggak tertulis berapa gravitasinya, kita pakai 10 meter per second kuadrat aja. Karena di sini nggak tertulis. Kalau misalkan tertulis 9,8, kita pakai 9,8. Karena di sini nggak tertulis, kita isi aja sebagai 10. Nah, karena di sini kita udah dapat, sekarang kita masukin H-nya. Nah, H-nya ini pertanyaannya itu bukan seperti itu. Pertanyaannya ini ketika H-nya 20. Jadi, terus kamu mikir-mikir, jadi tinggal masukin 20 aja dong. Enggak. Kita nggak seperti itu. Di soalnya ini sebenarnya kita harus pakai kayak gini. Jadi 60 dikurangi 20. Nah, kenapa sih seperti itu? Alasannya itu cukup simpel. Karena tadi sebelumnya dikatakan objeknya ini dijatuhin dari atas ke bawah. Jadi dia nih pertanyaannya ini ketinggian 20 di atas tanah kecepatannya berapa? Jadi ketika dia turun dengan kecepatan tinggi, jadi dia terus makin tinggi karena percepatan gravitasi yang ini. Karena gravitasinya kan seperti dia tuh mirip-mirip kayak akselerasi ya. Yang seperti udah dikatakan tadi, dia itu mempercepat objeknya. Jadi kelajuan objeknya itu bertambah. Jadi pada 40 meter setelah dia menempuh jarak 40 meter, kelajuannya berapa? Nah, jadi kita tinggal tulis saja di sini. Tambah 2 kali 10 dikali
40. Karena tadi 40 ini adalah jarak total yang ditempuh. Karena kita ingin mencari berapa sih kalau misalkan dia berada 20 meter di atas tanah. Nah, kita tinggal masukin aja nih semuanya. Sama dengan 100 ditambah di sini 2 kali 10 20 kali 40 800. Ini 800. Nah, jadi VT-nya VT pangkat 2 itu sama dengan 900. Nah, tapi ini masih pangkat 2. Kita perlunya cuma VT aja. Nah, sekarang akarnya ini kita pindahin ke sisi sebelah sini. Jadi VT itu sama dengan akar 900 akar 900, jadi hasilnya adalah 30. Nah, jadi berapa kelajuan benda pada saat ketinggian 20 meter di atas tanah? Jadi kelajuannya adalah 30 meter per second. Jadi objeknya ini dipercepat 3 kali lipat kecepatan awalnya. Jadi objeknya itu makin cepat sampai kecepatannya 3 kali lipat. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita ambil soal kedua nih. So, kita lihat soal kedua nih. Nah, sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dari jendela hotel. Nah, sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah ke jendela hotel ini dengan kecepatan awal 4 meter per second. Nah, kalau misalkan kalian ingin ngerjain soalnya ini, bisa kalian tinggal pause video ini. Kita akan buat pembahasannya ini dalam 3 detik berikutnya. Udah? Nah, sekarang kita lihat nih, kecepatan ini juga harusnya kelajuan ya, maaf. Kelajuan, ini harusnya kelajuan awal 4 meter per second. Kita langsung tulis nih, diketahuinya berapa? Diketahui V0 sama dengan 4 meter per sekon gitu ya. Per sekon gitu ya sebutannya di sini. Nah, di sini kita udah ngelihat berapa kecepatan awalnya. Nah, karena emang dalam gerak vertikal bebas ini wajib ya harus ada kecepatan awal. Nah, pada jarak berapakah di bawah jendela hotel kecepatan bola menjadi 2 kali kecepatan awal. Nah, di sini nih yang soal menarik nih. Emang ini soalnya kelihatan ribet banget ya. Karena kita cuma dikasih tahu satu aja nih V0. Tapi di sini ada kecepatan bola saat menjadi 2 kali kecepatan awalnya. Jadi kita bisa isi berapakah H ketika VT. Jadi ketika H ketika VT ini berapa. Jadi hanya berapa gitu loh. Nah, PT-nya itu dikatakan kalau misalkan si kelajuan tertentunya ini 2 kali kecepatan awal. Kecepatan awal kan 4 meter per second. Jadi 4 meter kali 2, kita kalikan 2 yang ini kita kalikan 2, hasilnya adalah 8 meter per sekon. Nah, kita udah dapat nih persamaan di sini. Terus rumusnya mana sih kita pakai? Nah, yang awal kan udah pasti nggak mungkin karena dia ada waktu. Terus untuk persamaan kedua juga udah nggak mungkin karena di sini juga ada waktu. Sedangkan kita nggak punya waktu. Nah, karena nggak ada selang waktunya, kita bisa pakai lagi persamaan ketiga. Kita tinggal masuk persamaan ketiga ke soalnya ini. Seret. Nice. Nah, ini tulis PT kuadrat sama dengan V0. Biasakan kita menulis rumus ya, karena biasanya rumus ini agar kalian gampang, kalian harus sering-sering nulis rumus, karena dengan menulis rumus itu kalian lebih gampang mengingat rumus tersebut. PT ditambah 2 kali G kali H. Nah, ini udah rumusnya tadi. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke dalam, sebutannya kita masukin aja ini data-datanya tadi, yang seperti yang kita udah ketahui. Nah, VT-nya kan 8 meter per second, jadi kita tinggal tulis 8 pangkat 2. Nah, terus P0-nya tadi kita udah tahu 4 meter, jadi kita tulis 4 dipangkatin 2. Nah, ditambah 2 kali G. Nah, tadi seperti kita ketahui, kalau misalkan si G ini nggak diketahui berapa di soal, kita pakainya 10 meter per second kuadrat ya. Nah, terus karena hanya nggak diketahui, kita tulis aja H. Nah, kayak gini. Memang ini nggak cocok sama yang dikatakan barusan di persamaan ini, karena sepertinya kan saya udah berkata kalau misalkan untuk persamaan ketiga ini kita harus tahu berapa kecepatan akhirnya dan berapa ketinggiannya, tapi di sini nggak dinyatakan. Nah, tapi
kita nggak punya waktu, jadi karena kita nggak punya selang waktu, jadi ini paling cocok lah sebutannya, paling pas untuk dipakai karena nggak ada selang waktu, jadi kita bisa pakai persamaan ketiga. Nah, kita langsung lanjut ke soal. Di sini 8 pangkat 2 itu kan 64. 4 pangkat 2, 16. 2 kali 10 kali H, tambah 20H. Nah, ini ya, 20H. Nah, sekarang kita, karena ini mirip-mirip kayak aljabar ya sebenarnya, jadi kita emang harus ngilangin H-nya ini, jadi ini kayak persamaan gitu. Nah, kita pindahin ini, pindahin 16-nya ke sisi sebelah sini. Jadi 20H itu sama dengan, ini kita tukar posisinya biar gampang dilihat, 20H itu sama dengan 64 dikurangin 16. Hasilnya adalah 48. Nah, sekarang kita tinggal pindahin. Jadi kita kan cuma perlu di bawah jendela hotel ini, maksudnya ketinggiannya ketika kelajuan bolanya ini menjadi 2 kali kecepatan awal. Kita cuma perlu yang H-nya 1 aja, H1 gitu. Jadi 1 kali H. Nah, jadi kita pindahin 20-nya ini, pindahin ke sini dengan cara kita bagi 20. Kita bagi kedua ruas dengan 20. Jadi jika ini dibagi 20 kan hasilnya jadi H ya. Kita bagi ini 20, hasilnya pasti H aja kan, H aja nih. Kita pembatas nih. Nah, jadinya kan cuma H aja. Terus 48 bagi 20 itu berapa? Jadi hasilnya itu jadi 2,4 meter. Nah, jadi H ketika dia berada 2 kali kecepatan awalnya atau 8 meter per second ini adalah ketika ketinggiannya berada pada 2,4 meter di bawah jendela. Maksudnya di bawah jendela itu ketika objek itu dilempar, jarak jendela sama jarak objeknya itu berapa? Nah, maksudnya tuh kayak gini, kita visualisasiin kalau misalkan kurang paham. Jadi ketika ada jendela nih, jendela. Objeknya itu dilempar dari bawah jendela, ketinggiannya ini berapa? Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi ketinggiannya ini adalah 2,4 meter. Nah, itu jaraknya ketika dia kecepatannya 2 kali kecepatan awal atau kelajuan awal maksudnya. Nah, setelah itu karena kita telah memahami seluruh pemahaman tentang gerak vertikal ke bawah, saya ingin berterima kasih karena telah mendengarkan video ini. Di selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang akan menarik juga untuk dibahas, seperti contohnya seperti gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi nanti. Nah, kalau gitu hari ini kita telah mempelajari yaitu apa sih gerak vertikal, apa itu contoh gerak vertikal ke bawah, dan apa itu gerak vertikal ke bawah. Nah, karena itu saya Angkasa mengucapkan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Nah, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.